Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10, Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Agama. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, materi dan kegiatan kita kali ini adalah mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Sebelum materi ini dimulai, ada sebuah pantun karya ibu sendiri. Ibu mau bacakan, mudah-mudahan nanti kalian bisa menyukainya. Pindah ngaji, tak usah gugup. Pikir silam, jadikan patokan. Gundah hati, risaukan hidup. Zikir malam, jangan tinggalkan. Nyi Balo datang ke Sampit, beli amplang dari Palangkaraya. Walaupun corona sedang menjangkit, mari belajar siswa Mankoraya. Demikian anak-anak pantun dari ibu. Mudah-mudahan kalian menyukai. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Anak-anak silahkan menyimak. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu telah disampaikan materi tentang eksposisi, baik dari segi struktur maupun dari segi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pada pertemuan kali ini, kegiatan kita adalah mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Untuk lebih mengingat kembali, ibu sampaikan apa yang dimaksud dengan eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Adapun ciri-ciri teks eksposisi meliputi 1. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulisan informatif. C. Teks memuat fakta. Dalam teks eksposisi juga terdapat fakta dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Adapun struktur teks eksposisi meliputi 3 bagian, yaitu 1. Tesis. Terdapat pada bagian awal atau bagian pembuka. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang atau bagian penutup. Anak-anak sekalian, demikian tadi sekilas penjelasan tentang teks eksposisi untuk lebih kalian bisa mengingat kembali. Kemudian kegiatan yang kita lakukan adalah menyimak contoh dari teks eksposisi. Pada materi yang lalu, Ibu sudah sampaikan
salah satu contoh teks eksposisi. Apakah kalian masih mengingatnya? Ya, salah satu contoh teks eksposisi adalah teks pidato. Untuk itu, berikut Ibu tayangkan sebuah contoh teks eksposisi yang berupa teks pidato yang pada saat ini contoh pidato yang disampaikan oleh kakak kelas kalian. Setelah kalian menyimak, kemudian kalian menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah tema dari pidato yang disampaikan? 2. Tentukan struktur pidato yang ada pada pidato tersebut. 3. Adakah fakta dan opini pada pidato tersebut? Jika ada, tunjukkan berupa kalimat maupun pernyataan. 4. Mengapa teks pidato tersebut termasuk teks eksposisi? Jelaskan alasan kalian. Anak-anak, selamat mendengarkan, menyimak pidato, dan kemudian menjawab pertanyaan di atas. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat di menalatai, salam sujud karena maipang, adil katalinu, bercuramin kasaruga, basengat kejubata, harus. Dewan juri yang terhormat, serta para peserta lomba pidato yang berbahagia, marilah kita mengucap puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya, Sandrina Rizkia Ramadhani dari Mankota Palangkaraya akan menyampaikan pidato yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. Hadirin yang terhormat, Empu dan Tulat menyampaikan tuah agungnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mahwa. Yang beraneka itu adalah satu, tidak ada kewajiban yang mendua. Inilah Indonesia, sangat beraneka, pluralistik dan multikulturalistik. Tetapi satu dengan ikatan kesatuannya adalah Pancasila. Petikan Tuah Agung Empu Tadula tersebut menegaskan bahwasanya kita, warga Indonesia berbeda-beda, tetapi satu dalam cita-cita dan paham bernegara. Oleh karena itu, Pancasila adalah asas bersama untuk semua warga negara yang bineka, menjadikan yang satu sebagai identitas bangsa. Banyak orang yang mengartikan nasionalisme hanya sekedar formalitas belaka yang membangkitkan sebuah rasa peduli terhadap negara. Semua orang berlomba-lomba terlihat memiliki rasa nasionalisme tanpa adanya aksi nyata untuk mewujudkan kecintaan terhadap negaranya. Padahal, nasionalisme tidak bisa berhenti pada sekedar rasa cinta. Begitupun dengan makna Pancasila yang tak hanya sekedar dijadikan label untuk menunjukkan siapa yang paling NKRI. Padahal kenyataannya, Pancasila dikaji dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Lantas, apa hubungan antara Pancasila dan nasionalisme? Apakah kita sebagai generasi muda harus memiliki rasa nasionalisme dan perbuatan kita harus sesuai dengan nilai Pancasila? Pancasila berperan besar dalam menciptakan rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri warga negara Indonesia. Apapun langkah atau tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, pada kenyataannya di era globalisasi sekarang, nilai-nilai tersebut luntur begitu saja, dilupakan, dicampakkan, bahkan ditinggalkan. Sadarkah kita semua? Sadarkah bahwa kita kehilangan jati diri bangsa yang seharusnya ditanamkan dalam diri kita masing-masing? Hadirin yang terhormat, Pancasila yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila tersebut bukan hanya sekedar semboyan, simbol, apalagi sekedar pernyataan, melainkan suatu dasar pemikiran yang menuntut aksi untuk dilakukan oleh masyarakatnya. Di era globalisasi sekarang, seiring dengan kemajuan teknik informasi, identitas generasi muda ikut tercampur oleh berbagai paham negatif. Sikap nasionalisme dan kepedulian terhadap negara harus dimiliki oleh generasi muda, agar gaya hidup westanisme yang menimbulkan sikap apatis, hedonisme, dan konsumtisme yang tinggi tidak masuk ke dalam jati diri kita sebagai generasi muda. Sama halnya dengan perbuatan kita yang tak boleh luput dari nilai-nilai Pancasila. Karena ke depannya nanti, permasalahan aktual akan banyak dihadapi. Bekal untuk membentengi diri adalah dengan adanya sikap nasionalisme, juga perbuatan kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hadirin yang terhormat, kita harus menjadi generasi muda yang optimis, dinamis, kreatif, dan progresif, bukan menjadi generasi muda statis yang apatis, pasif, dan tidak kompetitif. Generasi muda harus berkarya, mempersiapkan bekal dengan terus belajar, bukan baku hantam saling hajar. Generasi muda mestinya mengokohkan nilai-nilai agama di dalam dirinya, bukan saling hina karena kepercayaan yang tak sama. Bentuk tekad kuat untuk berubah diri ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mengucap puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya masih bisa berorasi dan teman-teman semuanya masih bisa mendengarkan orasi saya, walaupun orasi kali ini terpaksa diselenggarakan dalam jaringan. Perkenalkan, nama saya Alia Amani dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orasi yang berjudul Optimalisasi peran mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social control dalam menyambung lidah rakyat. Pemirsa yang berbahagia, legitimasi terhadap kebebasan berpendapat seperti yang dijamin pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dan ciri dari demokrasi yang sehat. Walaupun kita dinyatakan memiliki kebebasan dalam berpendapat, kebebasan ini sejatinya tidaklah bersifat absolut. Ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, seseorang dalam menyampaikan pendapatnya harus menghargai orang lain dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Ini membuktikan bahwa kebebasan yang kita miliki harus disertai dengan tanggung jawab. Ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik. Yang lantang dalam berbicara, menyampaikan gagasannya melalui lisan. Yang piawai dalam merangkai kata, menyebarluaskan pemikirannya melalui tulisan. Adapun cara menyampaikan pendapat di muka umum biasanya dilakukan melalui lisan. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah cara yang paling familiar di tengah kita. Namun sayangnya, demonstrasi kerap kali dikaitkan dengan stigma tindak anarkis dan segala hal berbau kerusakan. Padahal jika undang-undang saja telah mengesahkan demonstrasi sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pendapat, maka sesungguhnya hal ini bukanlah hal yang terlarang untuk dilakukan. Pemirsa yang berbahagia, cakupan bahasan terkait pemuda dan suara rakyat agaknya terlalu luas untuk dibahas. Maka dari itu saya memfokuskan bahasan kali ini kepada peranan mahasiswa. Mengapa demikian? Dengan segala kelebihan-kelebihan yang dipunya, mahasiswa menyandang tugas sebagai agent of change dan agent of social control, agen perubahan dan agen kontrol sosial. Mahasiswa merupakan kaum intelektual sehingga dianggap mampu mengkritisi banyak hal. Mahasiswa sebagai agen perubahan menyandang banyak sekali harapan-harapan. Mahasiswa merupakan golongan yang belum dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dan idealismenya masih segar bermekaran. Sejarah negeri ini pun tidak lepas dari kisah perjuangan mahasiswa. Dan masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada mahasiswa. Hasil jajak pendapat Kompas pada 25 hingga 26 September 2019 mengungkapkan bahwasannya sebagian besar responden yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan mahasiswa adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
Kepercayaan ini adalah hal berharga yang semestinya kita jaga. Namun sayangnya, masih banyak sekali mahasiswa yang tidak menggunakan kelebihan dan kompetensinya untuk menyalurkan kepercayaan rakyat. Enggan menggerakkan lisan dan tulisan untuk menyuarakan apa yang harusnya disuarakan. Beberapa apatis dengan sekitar, sementara beberapa lainnya apatis dengan dirinya sendiri. Yang apatis dengan sekitar mengerti ilmunya namun hanya diam dan stagnan terhadap keadaan. Yang apatis dengan diri sendiri enggan memupuk diri dan enggan memperluas wawasan. Dua-duanya sama salahnya. Yang apatis dengan sekitar menganggap bahwa diamnya adalah emas, padahal nyatanya tidak demikian. Seandainya pada tahun 1998 semua mahasiswa memilih untuk diam dan bungkam, maka apa yang akan terjadi? Keotoriteran mungkin masih langgeng hingga kini. Kebijakan pemerintah tidak akan bisa dikritisi sama sekali. Demo terkait RUU KPK kemarin mungkin hanyalah mimpi. Dan saya mungkin tidak akan bisa berbicara di hadapan Anda semuanya seperti sekarang ini. Pemirsa yang berbahagia, dalam suasana yang keruh, demonstrasi kerap kali disusupi dengan masa-masa yang tidak diinginkan. Dan aparat kerap kali terjun mewarnai demonstrasi dengan atmosfer anarkis, menangani demonstrasi dengan represif. Hal ini bukan aksi heroik, dan tentunya kita semua tahu bahwa hal ini merupakan kesalahan. Kesalahan ini jangan sampai kita jadikan pembenaran untuk membenarkan aksi kita dan melakukan aksi yang serupa. Karena untuk menjadi penyambung lidah rakyat yang baik, mahasiswa harus kritis, berani, dan juga bijak. Apa gunanya kritis jika hanya disimpan dalam kepala? Dan apa gunanya berani jika sekali berbicara ternyata kosong, dan sekali berbicara hanya membuat huru hara? Masyarakat sungguh mengharapkan eksistensi kita dalam beraspirasi, bukan mengharapkan kekacauan sebagai imbas dari kacaunya demonstrasi. Ini yang harus digarisbawahi. Pemirsa yang berbahagia, mari kita sadari peranan kita sebagai mahasiswa. Seperti apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab, menjadi mahasiswa adalah sebuah keistimewaan yang tidak semua orang diberkahi kesempatan. Kita adalah anak muda pilihan yang diberi kesempatan untuk menggali dalamnya sumber ilmu pengetahuan. Kita adalah mahasiswa, kita pemuda. Ini adalah sebuah kenikmatan sekaligus tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Dan tanggung jawab ini harus dijadikan dorongan untuk bisa memperluas wawasan. Tingkatkan literasi, lalu menebar kebermanfaatan. Kita mahasiswa, kita pemuda. Pemuda harus kritis, dinamis, dan progresif, bukan pasif, statis, dan apatis. Mahasiswa merupakan agent of change dan agent of social control melalui suara-suaranya. Dan masyarakat sungguh mengharapkan langkah kaki kita. Seperti apa yang diucapkan oleh Wiji Tukul, apa guna baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Dan seperti apa yang diucapkan oleh Buya Hamka, jika hidup sekadar hidup, babi hutan juga hidup. Pemirsa yang berbahagia, mengutip perkataan dari Tan Malaka, bila kaum muda yang telah bersekolah merasa dirinya terlalu pintar untuk melebur dengan masyarakat yang hanya bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan tersebut tidak diberikan sama sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.